ketiga. Jadi kalau hanya memberikan jawaban teks prosedur itu belum tepat, karena yang dimaksud dari pertanyaan adalah jenis yang mana, begitu. Kemudian soal yang kedua, tuliskan penjelasan singkat mengenai isi pernyataan umum. Dalam teks tersebut ada pernyataan umum, kemudian kalian ambil kalimat utamanya, kemudian kalian ringkas, begitu ya. Slide selanjutnya, tujuan. Nah, kemarin ada yang menjawab bagian ini, tentukan struktur teks prosedur tersebut. Harusnya struktur ini mengacu pada teks tersebut, tetapi kemarin ada yang hanya menuliskan tujuan, pernyataan, kemudian langkah-langkah penutup. Itu kurang tepat, karena yang dimaksud tentukan struktur adalah strukturnya yang mana, bagian tujuan yang mana, pernyataan umum yang mana, kemudian langkah-langkah yang mana, begitu. Dan ini ya tujuannya, Kia tetap semangat pada hari Senin, kemudian pernyataan umumnya ada di bagian pertama. Slide selanjutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah serangkaian instruksi, dan langkah-langkah dalam teks prosedur ini adalah dimulai dengan skala prioritas sampai C, mengatur waktu istirahat. Terakhir, nah dalam teks tersebut ada penegasnya, ada penegas ulang, yakni, nah dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Ini sifatnya saran ya. Harapannya dengan saran ini orang-orang atau kita bisa mengefektifkan pekerjaan sehingga memang kita bisa pulang dengan tepat waktu. Selanjutnya, terakhir, kalimat ajakan dan kalimat perintah ini mudah, cuma kemarin ada yang kurang tepat karena diambilkan dari teks lain. Seharusnya teks prosedur tersebut, tetapi kemarin ada yang kurang jeli ya, kurang cermat. Dan kalimat ajakannya adalah ada baiknya, di sini ada kata baiknya, kemudian kalimat perintahnya, pikirkanlah dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu, dan yang terakhir ini menggunakan bahasa Inggris ya, so don't think, just do. Nah, kalimat perintah itu cirinya adalah adanya verba, kemudian ditambahkan akhiran, oh ini bukan akhiran ya, ini partikel lah yang menunjukkan perintah, kemudian yang di bawah ini larangan, don't, begitu. Nah, ini pembahasan tugas yang kemarin. Harapannya untuk tugas-tugas selanjutnya ataupun latihan silakan kalian dikerjakan secara cermat, karena sebenarnya bahasa Indonesia bukan soal yang sulit ditaklukkan, tinggal kita bagaimana bisa cermat dan teliti, begitu. Selanjutnya, nah kita lanjutkan materi hari ini adalah ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Setiap teks memiliki ciri-ciri khas, dan ciri khas dari teks prosedur adalah yang pertama, di dalamnya menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah. Penandanya adalah verba yang ditambahkan sufiks i, bumbui misalnya, sufiks kan, campurkan. Kemudian ada partikel lah, seperti tadi, pikirkanlah. Kemudian kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk memberikan informasi ataupun berita. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat ini bersifat untuk meminta informasi, begitu. Nomor 2, ciri selanjutnya menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Apa itu verba material? Verba material adalah verba yang menunjukkan adanya perbuatan. Misalnya, mencampurkan, menggunting, menulis, itu adalah sebuah perbuatan. Kemudian satunya verba tingkah laku, kebalikan. Verba tingkah laku adalah verba yang menunjukkan adanya tingkah laku. Misalnya, tersenyum, misalnya menangis, mengharap, itu tingkah laku. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata teknis atau istilah. Istilah di sini adalah bukan istilah yang hanya dipahami oleh sekelompok terbatas, tapi istilah yang digunakan adalah istilah populer. Sudah banyak orang yang paham, yang tahu. Misalnya apa? Misalnya hidroponik, hortikultura, ataupun gulma, itu adalah contoh istilah-istilah dalam bidang pertanian, tetapi penggunaannya sudah banyak orang paham.
Kemudian yang keempat, menggunakan kata dengan ukuran. Nah, untuk yang keempat, biasanya pada jenis teks prosedur untuk membuat sesuatu, ukuran yang digunakan adalah misalnya SDM, maksudnya 1 sendok makan, SDT 1 sendok teh, milimeter, dan sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi banyak sekali, dan ini saya pecah-pecah ya biar kalian lebih paham. Ada konjungsi penambahan atau aditif, contoh yang digunakan adalah dan, serta. Kemudian yang keenam ada konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini menerangkan waktu ya, ataupun urutan-urutan prosedur itu harus dilakukan. Contohnya mula-mula, lalu, kemudian, selanjutnya, ketika, saat, sehingga, pertama, kedua. Itu adalah konjungsi waktu yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang keenam ada konjungsi tujuan. Konjungsi ini menerangkan adanya suatu hasil yang akan dicapai. Konjungsinya untuk, biar, agar, supaya. Kemudian yang kedelapan adalah konjungsi cara. Konjungsi cara, konjungsi ini menyatakan proses atau cara melakukan sebuah tindakan. Konjungsi yang digunakan biasanya adalah dengan. Kemudian 9, adanya pernyataan persuasif. Biasanya di dalam teks prosedur ada kalimat yang sifatnya ajakan. Ada penandanya mari, ayo, atau baiknya. Kemudian yang ke-10, menggunakan penomoran. Biasanya dalam teks ini ada yang tidak banyak menggunakan konjungsi waktu, tetapi sudah dengan menggunakan 1, 2, 3 ataupun A, B, C. Ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang ke-11, biasanya adanya partisipan atau pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti. Yang sering digunakan adalah Anda ya, kata Anda saya tebalkan, itu maksudnya yang sering digunakan dalam teks prosedur ini itu adalah Anda. Tetapi jenisnya banyak, ada saudara, dia, mereka, kita, itu juga salah satu contoh pronomina. Selanjutnya, nah jenis kalimat ini tadi sudah saya jelaskan ya, bisa dilanjutkan. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur jenis untuk membuat sesuatu. Di sini yang saya contohkan adalah cara membuat pisang goreng pasir. Kalau kalian cermati dari teks ini sudah saya tebalkan, begitu. Ini adalah ciri kebahasaan dalam teks ini. Yang pertama, dalam pernyataan umumnya ada kata camilan. Ini adalah contoh kata istilah. Kemudian pada bagian langkah-langkah ada nomor 1, kupaslah pisang lalu belalah menjadi 2. Ini adalah contoh kalimat imperatif. Kalau diperhatikan, contoh kalimat imperatif ini ada banyak. Ada pada kalimat 1, kalimat 3, kalimat nomor 4, kalimat nomor 5, dan kalimat nomor 7. Penandanya gampang ya, partikel lah, kemudian sufik kan, dan sufik i. Tapi di sini tidak ditemukan sufik i. Kemudian penggunaan konjungsinya juga banyak. Konjungsi penambahan ada dan, konjungsi waktu ada hingga, konjungsi penambahan lagi nomor 4 ada dan, kemudian konjungsi cara ada dengan, kemudian nomor 6 ada konjungsi waktu hingga, konjungsi penambahan dan. Sudah, insya Allah itu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini cara memudahkan untuk kalian menganalisis. Kalian tuliskan dulu aspek kebahasaannya, dimulai dari yang pertama, kata istilah, kalimat imperatif, konjungsi penambahan, konjungsi urutan, konjungsi cara, adanya penomoran, dan kalimat deklaratif. Kemudian hasilnya analisis. Ini memudahkan kalian dalam mengerjakan sebuah teks prosedur. Begitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, nah terkait ciri kebahasaan teks prosedur, insya Allah mudah ya, tinggal kalian cermati, tidak perlu dihafal, yang pasti kalian pahami saja. Kemudian ini untuk latihan kalian, sudah saya siapkan teks prosedur membuat paspor. Apa yang harus kalian cari dari teks ini ya, jangan teks yang lain. Yang pertama adalah tentukan kalimat imperatif, cek dari nomor 1 sampai 9 mana saja yang termasuk kalimat imperatif dan kalimat deklaratif.
Nomor 3, cari verba materialnya, ditemukan tidak? Kemudian nomor 4, verba tingkah laku. Nomor 5, cari kata istilah. Dalam teks ini ada istilah yang digunakan, temukan, ada apa? Apa saja yang kalian temukan? Nomor 6, partisipan, ada juga partisipan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah yang banyak digunakan, jenis konjungsi apa saja yang ada. Kalian cari kemudian jelaskan, ini termasuk konjungsi apa saja. Begitu anak-anak, mudahkan materi hari ini. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalian berlatih, kemudian soalnya kalian kerjakan di buku kalian, kemudian bisa kalian upload di bagian penugasan di Edufikri, begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa dari Bu Ine, afwan atas segala kekurangan. Salam bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.